Duluan Allah apa duluan firman Allah? Nah, kalau dijawab duluan Allah, berarti Allah eksistensinya sudah ada. Firman-Nya Allah belum ada. Berarti ada waktu di mana eksistensi Allah sudah ada, firman Allah belum ada. Berarti pernah ada waktu dia tidak punya firman. Pernah ada waktu dia tidak maha berfirman. Pernah ada waktu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Mencipta pun tidak bisa karena firman-Nya belum lengkap. Apa seperti itu? Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Firman Allah dengan Allah itu duluan mana? Ini kalau soal urutan kan? Duluan Allah apa duluan firman Allah? Nah, kalau dijawab duluan Allah, berarti Allah eksistensinya sudah ada. Firman-Nya Allah belum ada. Berarti ada waktu di mana eksistensi Allah sudah ada, firman Allah belum ada. Berarti pernah ada waktu dia tidak punya firman. Pernah ada waktu dia tidak maha berfirman. Pernah ada waktu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Mencipta pun tidak bisa karena firman-Nya belum lengkap. Apa seperti itu? Bayi lahir tidak bisa langsung ngomong I love you kan? Baru dia belajar bahasa Inggris. I just call to say I love you. Itu kan proses belajar. Jadi manusia dapat bicara, dapat berpikir, itu proses belajar. Lah Tuhan masa pernah belajar? Tuhan tuh dari kekal sampai kekal. Dia yang ada, yang sudah ada, yang akan datang. Dia tidak pernah tidak ada firman. Dia tidak pernah tidak bisa berfirman. Dia selalu maha dan maha. Maka Tuhan dengan firman-Nya dan dengan rohnya sejak kekal tidak bisa dipisahkan. Terus Anda tanya kepada saya, Pak Bambang, ini tolong Pak dijawab, jangan tersinggung ya Pak. Bapak dengan pikiran Bapak lebih tinggi mana? Itu pertanyaan orang yang kurang satu on itu. Karena pikiran saya itu satu dengan saya, bagaimana bisa dibandingkan? Minta maaf Pak, saya tidak bisa menerima roh Bapak. Saya tidak bisa menerima pikiran Bapak. Saya hanya bisa menghormati Bapak. Loh kalau kamu menerima saya, kamu harus menerima pikiran saya dan roh saya. Pak Bambang kita hormati. Tapi rohnya tidak. Hanya orang-orang yang bingung yang mengatakan begitu. Karena Allah, firman Allah dan roh Allah itu satu paket. Bagaimana bisa dipisah-pisahkan? Bagaimana bisa dibanding-bandingkan? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, Elohim. Beresit bara Elohim et hasamayim ve et sa'aret. Bumi itu belum berbentuk. Veha-aret hayyetah tohu wa bohu. Belum berbentuk dan kosong. Itu proses keadaan dunia sebelum sempurna kan. Masih chaos, masih tohu wa bohu. Vehosek alpenitehom. Dan kegelapan meliputi samudra raya. Wiruah Elohim, perhatikan, dan roh Allah. Merakefet alfinehamayim, melayang-layang di atas permukaan air. Itu artinya bukan roh Allahnya lebih kecil dari airnya melayang-layang. Itu kata kiasan yang mengartikan Allah menyalurkan daya hidup dari dirinya sendiri kepada ciptaan itu, sehingga dari chaos menjadi kosmos. Dari ketidakteraturan menjadi keteraturan. Bumi bergerak pada orbitnya masing-masing. Matahari, bulan, bintang. Itu maknanya Tuhan memberikan keteraturan lewat rohnya yang tertib itu. Makanya dari chaos menjadi kosmos. Berfirmanlah Allah. Wa yomer Elohim yehior wa yehior. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi diciptakan lewat firman-Nya. Lah kalau firman pernah tidak ada, dengan apa Allah menciptakan firman-Nya? Nah itu kira-kira seperti itu. Maka kemudian gereja bersidang, muncullah draft pengakuan iman, draftnya. Tapi waktu itu Konstantin dari perjalanan dari Makedonia menuju ke Alexandria. Dia kecewa berat ketika mendengar perdebatan antara Arius dengan
patriarknya itu. Sedianya saya ingin mengunjungi kota Alexandria, tapi begitu kabar yang tidak penting itu terdengar di telinga saya, aku membatalkannya walaupun sudah menempuh separuh perjalanan darinya. Jadi Konstantin tidak punya peran penting dalam konsili seperti yang diceritakan film Da Vinci Code itu. Konstantin itu terbukti manusia politik. Manusia politik itu lihat angin. Kalau anginnya menguntungkan dia ikut. Kalau tidak, dia tidak ikut. Makanya hati-hati. Jangan sampai 5 tahunan gereja dijadikan mekanisme 5 tahunan. Gereja harus punya dasar yang kuat. Maka kemudian Konstantin tidak jadi pergi ke Alexandria. Tapi kemudian ada uskup dari Spanyol, namanya Hosius, yang nantinya memimpin sidang pertama konsili ini. Dia mengatakan bahwa saya kira gereja punya pertimbangan sendiri. Bagi engkau wahai kaisar ini tidak penting. Tapi bagi kami para imam-imam gerejanya, para pendeta gereja, kita tidak mungkin kompromi dengan ajaran-ajaran yang tidak diajarkan oleh para rasul. Lalu Konstantin mengizinkan Hosius meneliti kasusnya Arius itu ke Alexandria. Setelah diteliti dia lapor kepada Konstantin, kita tidak bisa kompromi. Kompromi dengan Arius sama dengan mengoyakkan jubah Kristus. Lalu Konstantin mengizinkan, kalau gitu selesaikan persoalan teologi itu, tapi kalau bisa jangan mengganggu keseimbangan situasi kekaisaran. Oke, siap. Sebelum konsili itu kan tahun 318. Diperlukan waktu 7 tahun sampai konsili itu. Kalau Konstantin aktornya konsili seperti yang orang-orang sombong itu mengatakan, Yesus kan baru dilantik jadi Tuhan di konsili Nisea. Masa Tuhan kok dilantik umatnya? Benar apa tidak? Yang orang-orang yang ngomong begitu itu. Pelajarilah sejarah dari sumber primer. Baca itu langsung, Historia Ecclesiastica, karya Socrates Scholasticus yang hidup pada masa yang sama. Baca tulisannya Eusebius dari Kaisarea dengan sejarah gerejanya. Jangan membaca kutipan dari kutipan. Kalau kutipan dari kutipan, itu mahasiswa saya sering saya marahi. Kamu tahu dari mana kesimpulan ini? Dari buku, Pak. Buku apa? Runtut pijar sejarah gereja. Itu kan sumber sekunder itu. Kutipan yang dikutip oleh Tony Land ini kamu cross check dengan sumber aslinya. Baru saya oke, kalau enggak oke itu. Masa mau jadi sarjana sumbernya kutipan dari kutipan. Akibatnya kamu enggak bisa jawab. Kalau nanti ditanya, Yesus kok dilantik? Nah, itu kan seperti itu kan kurang ajar. Memang ya kurang diajar persoalannya. Kurang makan buku, kurang makan literasi. Nah, terus kemudian pada prakonsili, masih ada prakonsili loh saudara-saudara. Di kota Antioquia. Di kota Antioquia itu karena hasil Arius tadi kan tebar pesona kemana-mana. 3 orang berhasil dipengaruhinya. Antara ini Eusebius dari Nikomadea, Eusebius dari Kaisarea. Terpengaruh sama dia. Kenapa terpengaruh dengan Arius? Gara-gara Arius itu kalau ngomong kepada A ya ke A dia budaya di situ dia memang canggih itu. Dari komunikasi sosialnya memang luar biasa. Maka gereja yang benar kadang-kadang karena kalah berkomunikasi dengan mereka yang di luar itu, kita juga kalah. Makanya kita mesti luas ya dalam komunikasi. Jangan kaku, hitam putih. Ya kita mesti agak luas menyampaikan. Arius mengatakan, saya ini didolimi oleh patriark saya diusir dari Alexandria. Padahal saya cuma mengatakan dalam pengakuan iman itu. Dan aku percaya akan Yesus Kristus, anak Allah. Loh, saya kan mengatakan anak Allah. Terus kemudian gambar Allah. Ya, yang cahaya kemuliaan Allah kan sama dengan apa yang saya sampaikan. Yang terlebih dulu dari segala sesuatu. Nah itu kan ada ayatnya di Kolose. Gambar Allah yang terlebih dulu dari segala ciptaan. Tapi dia punya makna berbeda dengan maknanya Rasul Paulus.
Yang sulung itu dimaknai sebagai ciptaan mula-mula. Sementara yang sulung dalam pemahaman Rasul Paulus dan para rasul yang lain, yang sulung itu tidak harus anak pertama. Hak kesulungan bisa diperebutkan. Ayo sekarang, kan yang sulung Esau, kenapa Yakub? Karena kesulungan dalam budaya Israel tidak hanya sulung sebagai anak yang lahir pertama, tapi hak kesulungan itu hak untuk memimpin mezbah keluarga, hak untuk menerima berkat orang tua, dan hak untuk menerima warisan 2 kali lipat. Esau hanya memahami menerima warisan 2 kali lipat. Kalau sekarang saya jual juga nanti akan selesai. Dia tidak menghormati berkat rohani, pemimpin mezbah keluarga dan mendapatkan berkat dari orang tua. Maka kesulungan tidak harus berarti urutan waktu. Ini salahnya saksi Yehova. Maka yang sulung dipahami, Yesus itu kan anak pertama kita, adik-adiknya. Pangkatmu apa kamu jadi adiknya Yesus itu? Benar apa tidak? Ini konteks yang seperti ini sebetulnya bisa dikatakan ini orang-orang awam yang mengajar di mana-mana begitu pedenya. Dan jemaat awam itu tertarik karena kepedean dia itu. Bukan karena isinya gitu loh. Makanya diadakan sidang prakonsili di Antioquia. Wah, heboh dunia saat itu karena apa? Sejarawan gereja yang sangat terkenal yang namanya Eusebius dari Kaisarea membela Arius. Gara-gara itu tadi, Arius salahnya di mana? Dia cuma mengatakan yang sulung dari segala ciptaan. Tapi tafsirannya yang beda kan? Kan kata yang sulung itu kan ada di pengakuan iman gereja kami, pengakuan iman Kaisarea. Jadi sebelum gereja punya pengakuan iman panjang, Syahadat Nikia Konstantinopel, setiap gereja itu punya pengakuan iman masing-masing. Roma punya pengakuan iman rasuli yang kita baca tadi. Dengan pengakuan iman rasuli kan kita belum tahu apa-apa. Dan akan anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus asalnya dari mana? Cuma dikatakan anaknya tunggal, anaknya yang tunggal Tuhan kita kan? Kalau di pengakuan iman panjang kan jelas. Yang diperanakkan dari Bapa sebelum segala abad. Karena firman itu keluar dari sang Bapa. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari yang sejati. Artinya apa? Karena apa? Tidak mungkin aliran dari Allah itu lebih rendah dari Allah. Karena ini bukan ajaran Neoplatonisme itu untuk mengajari ajaran sesat yang dilakukan oleh bidat Origenes waktu itu. Nah kemudian dikatakan Allah dari Allah, terang dari terang, Allah sejati dari sejati, dilahirkan, tidak diciptakan atau tidak dibuat, ya, tidak dijadikan. Kenapa? Yesus dilahirkan, sebelum lahir dia sudah ada. Sudah ada di mana? Dalam diri Allah. Makanya dikatakan Abraham melihat hariku dan dia akan melihatnya, dia akan bersuka cita. Umurmu belum sampai 50 tahun. Bagaimana kamu mengatakan itu seperti itu? Yang berumur belum 50 tahun itu kan kemanusiaannya. Tapi Yesus sebagai firman yang in the beginning was the word and the word was with God and the word was God, sudah ada sebelum segala sesuatu. Karena olehnya segala sesuatu dijadikan, alam semesta ini segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Makanya orang itu sembarang aja menuduh, mengatakan Tritunggal Kristen itu mirip dengan Dewa Krishna. Dewa Krishna lahir dari seorang perawan. Mana ada literatur Hindu yang mengatakan Dewa Krishna lahir dari seorang perawan? Itu karangannya orang bule yang langsung Anda percaya. Karena orang bule kan tidak mengerti Ramayana, tidak mengerti Mahabharata. Saya orang Jawa sejak kecil nonton itu. Jadi saya ngerti ibunya Krishna namanya siapa, lahir wajar, tidak ada lahir dari perawan. Begitu bukunya ditulis oleh orang barat kita langsung percaya. Dikutip begitu saja. Mitos-mitos tentang kelahiran dari seorang perawan. Dewa Krishna, Dewa Mitra. Saya itu, saudara-saudara, saya kan mengajar teologi agama-agama. Jadi saya paham betul pemujaan terhadap Siwa, pemujaan terhadap Krishna. Bahkan kadang-kadang saya menyanyikannya tanpa berat hati karena nadanya indah-indah.
Krishna Krishna Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Itu India. Saya nyanyi begitu, saya paham ajaran Krishna, saya membaca Bhagavad Gita. Saya punya Bhagavad Gita dalam bahasa Sanskrit yang sering dikutip Bung Karno itu. Karmani wadikarasti mapalesu kedacana. Berjuanglah tanpa menghitung untung ruginya bagimu. Bung Karno membaca Bhagavad Gita dari suami Vivekananda. Saya punya coretan-coretan tangan Bung Karno yang dibaca itu, saya punya bukunya. Tapi Bung Karno kan tidak sampai bisa nembang India. Saya lacak ke India, saya nembangnya bisa. Karmani wadikarasti mapalesu kadacana. Orang India kan gitu. Sanam demanam. Jadi kalau ngomong India, ngomong Krishna, jangan cerita ke saya lah. Saya mulai dari versi pewayangan Jawa, Bali saya pelajari. Jadi Krishna tidak lahir dari seorang perawan. Krishna itu anak ke-8 dari bapaknya namanya Basudewa, ibunya namanya Dewaki. Kakak-kakaknya yang jumlahnya 6 orang dibunuh oleh raksasa Kangsa. Untuk melindungi itu maka lahirlah anak berikutnya yang kulitnya bule namanya Balaram atau Baladewa. Balaram itu janinnya dipindahkan kepada wanita lain yang namanya Rohini dari ibunya. Setelah itu Krishna dikandung secara wajar, dilahirkan di persembunyiannya sampai lahirnya Krishna. Enggak ada ceritanya lahir dari seorang perawan seperti kekristenan. Ada lagi yang mengatakan itu ciptaan dari Dewa Mitra Persia, lahir dari seorang perawan. Saya membaca langsung itu tulisan-tulisan Persia. Dewa Mitra lahir dari sebongkah batu, tidak ada lahir dari seorang perawan. Jadi cerita Mitra lahir dari perawan itu pengaruh Kristen yang memuncak setelah zamannya Kaisar Aurelian mengubah titik balik musim dingin yang dulunya dirayakan paling lambat tanggal 23 Desember menjadi 25 Desember. Karena kelahiran Dewa Matahari dijiplak dari Natal gereja. Jangan dibalik. Jadi katanya gereja mengambil Natal dari dewa pagan, itu keliru kebalikannya. Karena sebelum Natal diperingati, 25 Desember dijadikan perayaan Dewa Matahari yang namanya Natalis Sol Invicti. Itu tahun 190-an itu sudah ada Hippolytus dari Roma. Hippolytus itu nulis bukunya yang berjudul komentar-komentar kitab Daniel. Dia mengatakan di situ kapankah Yesus itu dilahirkan? Dia mengatakan egeneto pro octo kalandon Januarion. Yesus dilahirkan 8 hari sebelum 1 Januari. Kenapa 8 hari sebelum 1 Januari? Karena tahun baru Kristen dihitung sejak sunatnya Yesus. Karena orang Yahudi dihitung hari ke-8. Nah, sebelum hari ke-8, 8 hari mundur ke belakang 25 Desember. Itu sudah ada dalam dokumen sebelum Dewa Matahari dirayakan. Ini akibatnya kalau kita tidak melacak sumber-sumber primer. Karena Natal 25 Desember itu baru dipersoalkan oleh Paul Ernest Jablonski. Tahun kira-kira 1800 sekian abad 19 itu. Kenapa kita begitu percaya? Tapi karena ada hal yang belum kita bereskan. Semangat Protestan yang anti Katolik itu tidak boleh ada lagi. Karena munculnya pendapat ini hanya karena supaya beda dengan Katolik. Akibatnya kita tidak bisa mengendalikan lagi munculnya sekte-sekte baru yang sekarang justru menjadi batu sandungan bagi orang luar untuk menerima kekristenan. Nah itu saudara-saudara. Arius akhirnya menghebohkan dunia purba waktu itu. Tahun 318 sampai kemudian tahun 325 itu awalnya dia lakukan di
wilayah yang namanya Antioquia. Lalu 3 orang ini setelah semua mengakui draft pengakuan iman tanda tangan, tapi 3 orang ini termasuk Eusebius dari Kaisarea masih diberi kesempatan untuk meluruskan pemahamannya, tentu lewat diskusi-diskusi teologis di sebuah konsili yang akan diadakan ya di kota Ankara. Ankara itu sampai Turki sekarang masih ada. Tapi ternyata konsili itu tidak diadakan di kota Ankara, tapi diadakan di kota Nikea. Kenapa? Karena Konstantin yang keberatan. Saya tidak mau konsili diadakan di Ankara. Kenapa? Karena uskupnya kota Ankara itu terkenal anti-Arius. Saya ingin gereja fair, adil. Jadi dengarkan pula yang anti-Arius, dengarkan pula yang membela Arius. Karena kalau itu anti-Arius pasti konsili akan digiring untuk mengutuk Arius. Oke, kalau gitu silahkan konsili diadakan di Nisea. Itu kota musim panasnya Kaisar Konstantin. Jadi biasanya kalau dia musim panas itu karena terlalu panas, dia ke kota Nisea itu. Karena di situ kotanya sejuk. Karena perjalanan dari pusat Konstantinopel, ya ibu kota Konstantinopel sekarang namanya Istanbul, menuju ke Nisea, ini tidak ada jalur umum kira-kira kalau sekarang begitu. Kendaraan umum, kereta-kereta, karavan umum itu tidak ada. Kereta komersial. Karena itu para delegasi yang jumlahnya 318 orang ini dijemput oleh kereta keagungan Kaisar. Nah, lalu dipelintir lagi sejarahnya. Lihat, para pendeta dikumpulkan supaya satu suara menuhankan Yesus. Mereka dijemput dengan kereta-kereta keagungan Kaisar. Saya kalau ditanya begitu saya buat guyonan. Kamu tahu enggak Nisea itu bukan jalur umum, maka tidak ada bis malam ke sana. Tidak ada kereta di sana, maka yang ada kereta-keretanya Kaisar. Tapi itu dipolitisir sedemikian rupa seolah-olah Konstantin itu otak besar di balik ketuhanan Yesus gitu. Padahal ketuhanan Yesus itu bukan diciptakan oleh gereja. Itu ajaran semula, ajaran paling awal. Jadi Yesus disebut Allah itu karena apa? Karena dia firman Allah yang kekal. Tidak mungkin ya firman itu bukan Allah. Karena kalau firman bukan Allah, pertanyaannya sekarang, Allah menciptakan segala sesuatu dengan apa? Dengan firman, Pak. Allah menciptakan dengan firman-Nya. Yesus diciptakan apa tidak? Diciptakan, Pak. Siapa yang menciptakan Yesus? Ya Allah. Nah, Allah menciptakan bagaimana? Cukup berfirman loh. Yesus di sini siapa? Firman Allah. Firman-Nya belum diciptakan masa menciptakan? Dengan firman-Nya Allah menciptakan, firman mana? Maka karena firman Allah itu melaluinya Allah mencipta, maka firman pasti bukan ciptaan. Itulah makanya gereja mengatakan Allah dari Allah, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati, dilahirkan tidak diciptakan. Karena olehnya segala sesuatu diciptakan. Nah, baru kemudian Roh Kudus tidak lebih sulit. Karena apa? Roh Kudus kan tidak berbentuk manusia, tidak pernah menjadi manusia. Jadi artinya ya Roh Kudus itu roh yang ada dalam diri Allah, selesai kan? Tapi karena Yesus itu firman, selain sebagai firman Allah yang kekal, dia menjadi manusia. Maka bagaimana hubungan antara kemanusiaan Yesus dengan keilahiannya sebagai firman Allah? Itulah yang dibahas pada konsili-konsili berikutnya, termasuk Efesus, termasuk Kalsedon. Di mana Yesus pernah mengaku diri Allah? Ya jangan kamu tuntut, akulah Allah, sembahlah aku. Jokowi pun juga tidak mengatakan, akulah Presiden Republik Indonesia, hormatilah aku sebelum aku diganti Pak Prabowo. Juga tidak pernah ada. Tapi ketika Thomas melihat bukti kebangkitannya, dia menyeru, ya Tuhanku dan Allahku. Yesus menerima penyembahan itu. Itu saya kira yang bisa sampaikan. Terima kasih. Ya, mari kita berikan aplaus untuk apa yang dijelaskan oleh Pak Bambang. Bapak Ibu, tadi ya pembicara telah menjelaskan kepada kita tentang
bagaimana kita melihat penyesatan-penyesatan dari abad pertama sampai dengan abad keempat dengan beberapa contoh-contoh yang telah beliau berikan kepada kita. Tapi saya ajak kita sekalian, Bapak Ibu, awal tadi saya katakan bahwa kita ada di tengah-tengah mayoritas dan sementara kita menghadapi tantangan iman Kristiani yang cukup besar, termasuk kita juga di tanah Papua. Nah, karena itu saya berharap mari kita tanya, Bapak Ibu tanya hal-hal yang sementara kita alami ya, dan sementara terjadi dalam konteks kita di Indonesia tapi juga kita di tanah Papua. Nah, saya berikan ya buka beberapa session untuk kita ya, dengan session pertama 6 penanya, ini 6 jalur toh. 6 penanya. Iya, jalur sana Bapak, jalur 2, jalur 3, jalur 4, jalur 4 sini. Jalur 5, jalur 4. Jalur 4 belum ada ya? Iya, jalur 6, ya. 5 penanya. Silakan. Bapak sebut nama ya. Baik, shalom. Selamat siang untuk kita semua yang saya hormati Pak Dr. Bambang Nursena. Iya, Bapak Ibu yang mau bertanya sebut nama langsung pada pertanyaan. Siap. Iya. Nama saya Deskarlo Warabai. Saya dari Jemaat Petrus Samban. Yang ingin saya tanyakan ada beberapa hal. Yang pertama, kami di Papua masih terjebak dalam penggunaan istilah terang dan gelap. Mohon penjelasan Dr. Bambang terkait terang dan gelap ini. Kemudian yang kedua, mana Alkitab yang harus menjadi pegangan kita? Karena Ethiopia punya sendiri ada, kemudian Ortodoks, Bapak mereka punya juga, Katolik, kemudian kami yang Kristen, mana yang harus menjadi pegangan kita? Kemudian berdasarkan perhitungan hari Sabat, mana yang benar? Karena itu yang melahirkan ajaran Adventis. Ulangi yang ketiga tadi. Hari Sabat, hitungan hari Sabat. Kemudian Manokwari ini kota Injil, tapi kita tidak punya museum kitab. Ya, kami dalam hal ini mungkin bisa ada sumbangan dari Pak Dr. Bambang. Ada replika mungkin kitab Gulungan Laut Mati yang bisa disumbangkan bagi kami. Kita punya apa ya tadi? Kita punya apa tadi? Manokwari kota Injil, tapi Manokwari kota Injil, tapi kita tidak punya museum kitab. Misalnya ditaruh di Mansinam. Ya, kemudian yang terakhir Pak Pendeta, kami punya pengakuan iman GKI. Apakah boleh setiap sinode membuat pengakuannya, ataukah kita mengacu kepada pengakuan iman yang sudah ada? Terima kasih. Iya, yang kedua, langsung nama Shalom, pertanyaan. nama saya Yohasa Ronggiar. Satu hal saja yang ingin saya tanyakan. Mungkin sebelum masuk dalam pertanyaan ini, karena pertanyaan mungkin sedikit ekstrim, tapi menjadi pengantar bahwa yang perlu kita ketahui, tanah Papua ini dibangun oleh peradaban penginjilan. Asal masuk ke pertanyaan. Dengan hormat Pak Bambang mungkin bisa menjelaskan bahwa terkait dengan kontroversi yang hari ini terjadi, yang kemarin ditetapkan di Fak-Fak terkait masuknya Islam di tanah Papua yang sudah ditetapkan tanggal 8 Agustus 1360, itu secara langsung mereka telah menggugurkan 1855. Menjadi pertanyaan, mana yang masuk terlebih dahulu? Apakah Islam atau Kristen di tanah Papua? Terima kasih, waktu saya kembalikan. Tiga tadi Bapak, orang Bapak ini Bapak. Ini tiga. Bapak berdiri.
Iya, Bapak siapa? Saya nama Daniel Kende. Iya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan diberikan. Salam Pak Bambang. Hampir setiap hari melihat tayangan-tayangan. Ada pertanyaan yang saya mau tanyakan berkaitan dengan keterangan dari apologet mengenai makna dari kerajaan 1000 tahun. Katanya itu sudah berjalan sekarang. Itu apakah benar atau tidak? Atau nanti kita mesti menantikan karena tidak mengakui adanya rapture. Ya. Tidak mengakui adanya rapture. Ya. Jadi itu kerajaan 1000 tahun itu sekarang sudah berjalan. Padahal iblis masih bertayang kena kemarin, menyesatkan. Iya. Ya, itu satu. Dua, mengenai Trinitas. Penyebutan banyak hamba Tuhan katakan Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Bagaimana penyebutan yang baik itu? Kenapa? Bagaimana? Kalau berdoa dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Iya, terus? Yang bagus ya bagaimana? Oh, yang bagus ya bagaimana? Ya? Oh. Iya. Kemudian yang ketiga, saya biasa teologi ada berkata bahwa apa satu ya? Oh ya, ini mengenai masalah pengampunan. Masalah apa ya? Ada nas di dalam Alkitab, Pak. Pengampunannya ada pemaknaan kata pengampunan itu 70 kali 70 kali. Ada orang yang menghitung hanya 490. Padahal kalau dilihat dari bahasanya 70 kali 7 kali berarti 7 pangkat 7. 70 kali pangkat 7. Tidak terhingga. Jadi mungkin itu yang salah bahasa atau salah terjemahan atau tidak ikut matematika. Terima kasih. Iya. Penanya keempat tadi di sini. Ya, yang kelima beliau terakhir. Ya, silakan. Nama? Saya Darius dari Efrata Wosi. Pak Pendeta, saya bertanya. Karena saya menemukan tadi kasus kami di Efrata Wosi, ada buku di bawah kakak satu dari saksi, ya itulah. Lalu yang saya ingin minta konfirmasi penegasan dari Bapak Pendeta. Pertama yang saya tahu dan yang saya ingin konfirmasi penegasan dari Bapak Pendeta Bambang bahwa saksi Yehova itu pertama mereka tidak percaya Yesus itu Allah dan Tuhan. Terus yang kedua mereka tidak percaya ketritunggalan Allah. Dan yang ketiga mereka hanya tahu bahwa Yesus itu diciptakan dan bukan Allah. Itu dari penjelasan Bapak. Saya minta penegasan yang untuk yang pertama ini. Karena Bapak Ibu perlu ketahui tadi pagi ada kakak satu dia menemukan buku itu dari saksi Yehova di kakak yang satu. Karena kami guru sekolah minggu, lalu saya konfirmasi, saya tanya, siapa yang bawa buku ini? Dia bilang dari kakak yang ini, dari adik. Lalu dari adik itu saya konfirmasi, saya tanya kamu dapat dari mana? Lalu dia cerita saat dia di pasar, dia jualan, lalu dia didatangi dengan senyum, dengan sapaan. Lalu dia... Langsung pertanyaan aja. Ya, pertanyaan saya adalah bagaimana mengcounter mereka. Ya, saya pikir tadi 3 pertanyaan sudah jelas 3 tadi tuh. Ya, yang pertama itu konfirmasi tentang 3 hal tadi. Ya, 3 hal tadi. Terus yang kedua bagaimana mengcounter mereka.
karena dia masih 19 tahun. Terus yang terakhir, sebagai pengajar di sekolah minggu, Bapak kira-kira literasi apa yang cocok bagi kami? Yang karena 19 tahun tadi apa ya? dia yang dapat buku itu. Oh, anak. Dia umur 19 tahun, dia baru kakak pengasuh baru. Sehingga saya mengatakan kamu tolak saja. Tapi bagaimana dengan cara menurut Bapak yang baik yang kami harus counter atau tolak mereka kalau dia datang sewaktu-waktu. Dan yang ketiga untuk kami guru pengajar sekolah minggu, kira-kira literasi apa yang bisa kami pakai untuk mengajar atau mencari sumber-sumber seperti terjemahan dari kata yang tidak kita mengerti di dalam Alkitab. Ada kakak satu dia memakai secara online leksikon. Tapi menurut Bapak apa yang bagus bagi kami pengajar untuk mencari kalau kata yang di Alkitab kita tidak ngerti, kita harus larinya kemana? Literasi secara online. Terima kasih. Iya, terima kasih. Yang kelima. Ya, saya Oloan dari PKB Maranatha Kota. Pertanyaan pertama, di antara bapak-bapak tadi kita sempat berdebat di luar. Mau bertanya kepada Pak Bambang, Bapak dulunya Muslim atau bagaimana? Karena dari segi nama Bambang dan Nursena, jadi agak sedikit mungkin nama Muslim atau bagaimana. Kedua, banyak juga dari kita sering membahas soal mengapa Tuhan Yesus bisa bilang Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mungkin kita selama ini baca tapi tidak tahu teks aslinya bagaimana, karena kami yakin Bapak tahu. Dan kedua, kenapa Yesus berdoa? Dan bisa kurang, maksud saya begini, waktu di Taman Getsemani sepertinya Yesus merasa takut. Itu aja. Terima kasih. Iya, terima kasih. Mari kita tepuk tangan dulu untuk 5 penanya. Luar biasa, yang penanya pertama itu ada 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama, ya di Papua, ya kita kenal ada istilah terang dan gelap. Ya ini mohon dijelaskan. Lalu yang kedua, makna Alkitab yang harus menjadi, mana Alkitab yang harus menjadi pegangan kita. Karena ada beberapa ya versi Alkitab barangkali, tapi juga dari versi Katolik, versi Ortodoks, versi Protestan. Yang ketiga, hari Sabat, mana yang benar. Yang keempat, Manokwari kota Injil, tetapi kita tidak punya museum. Yang kelima, GKI Tanah Papua punya pengakuan iman. Apakah boleh setiap gereja punya pengakuan iman? Ya, Pak jawab itu. Ya, terima kasih. Jadi saya jawab dari yang akhir dulu. Setiap gereja itu kan punya tantangan konteks yang berbeda-beda. Jadi apa yang dialami oleh gereja-gereja kuno itu tidak sepenuhnya sama dengan apa yang dialami oleh gereja baru dalam konteks yang baru. Ini tidak ada salahnya. Karena kalau itu misalnya gereja menghadapi sebuah keadaan di mana alam dieksploitasi. Kenapa kita tidak menegaskan bagaimana salah satu panggilan iman kita itu adalah memelihara lingkungan hidup misalnya. Itu boleh. Tapi akarnya jangan hilang. Kalau akarnya hilang, kita akan kehilangan sejarah yang begitu panjang. Sebab apa yang kita alami sekarang itu bisa kita refleksikan dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Jadi artinya yang akar sejarahnya tetap kita pertahankan, tetapi juga jangan sampai kita hanya memelihara rumus-rumus liturgisnya yang tidak lagi dipahami oleh dunia atau konteks yang baru yang berbeda dengan zaman dulu. Kemudian soal problematika bagaimana menghadapi terang dan gelap, yaitu sebetulnya tugas panggilan apostolik seluruh gereja. Karena artinya gereja tidak hanya di satu medan peperangan secara budaya,
ya secara politik, kultural, secara intelektual, tapi juga secara rohani. Jadi apa yang dikatakan Yesus selain menjadikan kabar Injil kepada segala makhluk, ya, tapi juga kamu akan mengusir setan atas namaku dan konfrontasi dengan dunia-dunia kegelapan, okultisme itu panggilan seluruh gereja. 70 murid itu ketika diutus oleh Yesus, mereka melaporkan, Tuhan, setan-setan pun tunduk karena namamu, gitu kan. Yesus mengatakan, aku melihat iblis jatuh dari langit seperti kilat. Jadi artinya Injil itu masuk apabila sudah ada kejatuhan dari dunia kegelapan itu. Nah, dunia kegelapan itulah yang menghalangi kabar Injil diberitakan. Lewat perilaku penduduk sekitarnya yang masih belum siap, ya, dengan berbagai macam fenomenanya, lewat cengkeraman roh-roh jahat yang mengganggu, lewat sakit penyakit, gangguan mental dan sebagainya. Dan ketika itu kalau Otto dan Gessler sudah menginjakkan kaki di tanah Papua dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu artinya ada momentum apostolik di mana nama Yesus itu sebetulnya menjadi andalan kedua hamba Tuhan itu untuk membuka yang belum dibuka, termasuk bagaimana ketergantungan pada roh-roh jahat, termasuk bagaimana di wilayah Batak, wilayah Jawa, wilayah Bali, semuanya seperti itu. Kemudian mana Alkitab yang dipercaya? Seringkali ini juga menjadi bahan dari orang-orang yang mencari kelemahan iman Kristen. Padahal itu bukan kelemahan, itu kelebihan. Kenapa dianggap kelemahan? Karena Kristen mewarisi sejarah yang sangat panjang. Mau disamakan dengan satu agama yang muncul dari satu zaman, ya tidak sama. Nah, itu termasuk bentuk keterjebakan kita. Biasanya saya alihkan pembicaraannya supaya dia lebih berpikir mendalam. Jadi Alkitabnya saja enggak sama, Katolik, Protestan, Ortodok enggak sama. Saya bilang, siapa yang bilang tidak sama? Di seluruh dunia ini gereja Katolik, gereja Ortodok, gereja Protestan, Alkitabnya sama, 27 kitab. Dari Matius sampai Wahyu tidak beda. Loh, perjanjian lama itu kan Yahudi. Sebelum Kristen itu saya bilang itu. Itu paham yang saya maksud? Kristen hanya mewarisi Yahudi dan Yahudi itu sektenya banyak. Sekte yang bertahan ini hanya sekte Parisi sekarang ini, yang bermetamorfose menjadi aliran Yahudi rabbinik. Ada orang Yahudi lain, orang Yahudi Esseni di Laut Mati mengenal kitab Yesus bin Sirak dan sebagainya, ditemukan di naskah-naskah Laut Mati. Ya kan? Itu contoh itu saya bilang. Nah, sekte Yahudi itu pada waktu zaman Yesus, itu kitab suci kita itu kanonnya belum tertutup. Karena kanonisasi Yahudi itu baru dilakukan setelah zaman Kristen. Yaitu pada pertemuan atau konsili di kota Yapne atau Yamnia. Itu tahun 90 Masehi. Nah, Kristen itu kalau kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 1. Di Yerusalem saja ada 2 kelompok, apalagi yang di luar Yerusalem. Orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan orang Ibrani. Siapakah orang Yahudi yang berbahasa Yunani? Mereka yang datang dari Alexandria, orang yang datang dari Siprus, mereka yang datang dari Asia Kecil. Setiap 3 tahun sekali mereka selalu datang ke Yerusalem. Mereka bahasanya Yunani. Nah, Alkitab dalam bahasa Yunani yang dikenal itu namanya Septuaginta. Itu Alkitab orang-orang Yahudi perantauan itu loh. Itu Septuaginta, di mana di dalamnya ada kitab Yesus bin Sirak, Makabe, 1-2 Makabe, kebijakan Salomo, memang ada itu. Katolik mewarisi Alkitab dari kaum diaspora ini sama Ortodok. Hanya Ortodok memelihara langsung teks yang namanya Septuaginta. Katolik mengambil Septuaginta yang sudah diterjemahkan oleh Hieronymus, namanya Vulgata Latin.
Makanya kalau itu era dulu ya, era sebelum era ekumene itu. Orang Katolik menuduh Protestan ngurang-ngurangi kitab. Ganti Protestan menuduh Katolik menambah-nambahi kitab. Lalu dikaitkan dengan Wahyu pasal 22. Sekarang tidak ada lagi yang seperti itu. Buktinya apa? Lembaga Alkitab sudah menerbitkan kedua-duanya. Ini kan terbitan lembaga Alkitab loh. Lembaga Alkitab Indonesia, Alkitab Deuterokanonika. Di sini ada Konferensi Wali Agung Gereja Indonesia KWI. Jadi yang 66 kitab ini yang kita tulis kemarin ya, itu kanon Ibrani. Ya, kanon Ibrani. Dari Kejadian sampai Maleaki. Kenapa Maleaki sebagai kitab terakhir? Ini pun urutannya juga tidak sama dengan teks aslinya. Urutan aslinya itu yang terakhir itu Tawarik. Maleakinya ada di agak tengah. Karena urutan Yahudi itu begini. Tanakh. Jadi kitab perjanjian lama kita yang satu ini diwarisi Yahudi dan Kristen. Orang Yahudi tidak percaya Yesus pun Alkitabnya perjanjian lama yang namanya Tanakh itu. Tanakh itu Torah, Nevim, Ketubim. Torah itu terdiri dari Bereshit, Elesemot, Wajikra, Bamidbar, Devarim, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kemudian Nebiim, nabi-nabi. Nebim itu terdiri dari Nebim Rishonim, Nebim Akarunim. Nabi-nabi awal, nabi-nabi akhir. Dan nabi-nabi akhir itu dibagi lagi menjadi nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil. Nabi besar itu yang Yesaya, Yeremia, Yesiel, yang kecil-kecil itu 12 nabi itu persis sama. Yang terakhir itu Ketuvim. Ketuvim itu diawali dari Tehilim, Misele atau Mazmur, Amsal, terakhir Tawarik. Nah, Maleaki di tengah-tengah yang tadi nabi-nabi kecil tadi gitu loh. Urutan Indonesia ini diambil dari urutan Septuaginta tanpa Deuterokanonika, bukan urutan Ibrani. Makanya kalau Bapak Ibu membeli Alkitab bahasa Ibrani Indonesia terbitan Lai, jangan kaget. Itu ada dua, Ibrani Indonesia. Tapi urutan kitab yang terakhirnya adalah kitab Maleaki. Itu urutan aslinya menurut Tanakh. Nah kalau ini urutan Septuaginta setelah dipisahkan Deuterokanonika. Ya. Makanya kalau pendekatan sekarang tidak seperti zaman dulu. Orang misalnya salah satu argumentasi dari kalangan Protestan. Kita tidak bisa menerima kitab-kitab itu karena tidak pernah dikutip oleh Yesus gitu misalnya. Karena pada zaman Yesus kitab itu masih dalam proses pembentukan. Ya misalnya belum semua mengenal yang namanya buku yang namanya Makabe. Tetapi yang tercatat dalam Makabe itu sampai sekarang dipraktekkan orang Yahudi. Juga dihadiri oleh Yesus dalam perayaan. Jadi kalau Yesus mengutip langsung dari Makabe tidak. Seperti yang dikatakan, seperti yang tertulis dalam kitab Nabi tidak pernah ada. Tapi kalau Yesus menyuarakan hikmat yang ditulis oleh kitab Deuterokanonika ya. Misalnya, marilah padaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat. Itu gaung dari buku yang namanya Yesua ben Sirak. Kitab Ibrani bukan kutipan langsung. Yesus itu adalah gambar Allah yang menopang segala sesuatu. Itu bisa sejajar dilihat dari Kebijakan Salomo pasal 7 ayat 18 dan 19. Pantulan dari cahaya kekal dan gambar wujud Allah itu ada di sana. Jadi karena itu bukan Tanakh maka tidak langsung dikutip dalam pengertian seperti tertulis firman Tuhan, tapi kebijakan itu dilanjutkan, dipelihara oleh orang Yahudi. Bahkan perayaan Yahudi yang namanya Hanukah. Hanukah itu perayaan penahbisan bait suci. Makanya kalau Bapak Ibu pergi ke Israel, ada kaki Dian bercabang 7. Ya ini tadi, bercabang 7 itu namanya apa? Menorah. Itu ada ayatnya dalam Taurat kan? Tapi kalau Anda pergi ke Israel ada kaki Dian bercabang 9. Ayatnya di mana itu? Tidak ada dalam perjanjian lama Ibrani. Tapi adanya dalam 1 dan 2 Makabe. Kenapa? Karena itu terjadinya intertestamental. Jadi
setelah kitab Ibrani ditulis, antara tahun penulisan kitab Ibrani, kitab Maleaki, kitab Zakaria ini sampai perjanjian baru, itu ada kurun kira-kira 500 tahun. Nah kurun itulah yang diisi oleh buku-buku Deuterokanonika. Maka apa yang diperingati dengan peristiwa zamannya Makabe itu? Amsal pasal 29. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat, menggembirakan ayahnya. Tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur, memboroskan harta. Dengan keadilan, seorang raja menegakkan negerinya. Tetapi orang yang memungut banyak pajak, meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya, membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh, orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbagailah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Amsal pasal 30. Perkataan-perkataan Agur bin Yake. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku, sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku, juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal yang Maha Kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan.
biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jangan mencerca seorang hamba pada tuannya, supaya jangan ia mengutuki engkau, dan engkau harus menanggung kesalahan itu. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya, dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi geliginya adalah pisau, untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang, ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah. Yang berbahagia dan ialah dimakan mereka anak Raja yang Wali. mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.